Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam pesan pastoral minggu ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja, seperti jiwa kita juga sehat-sehat saja. Nah, pesan pastoral minggu ini saya berikan tema dipanggil untuk melayani. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai dengan ke-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Amin. Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Dia sebagai juru selamat pribadi kita satu-satunya, maka kita menerima anugerah keselamatan. Keselamatan harus tetap dipelihara dan dikerjakan. Salah satu caranya adalah terlibat dalam pelayanan. Orang Kristen didorong untuk melayani sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Itu tertera di dalam Roma pasal 12 ayat 7 sampai ke-8. Sehingga mereka dapat bertumbuh dan membangun dirinya sendiri di dalam kasih. Tertera di dalam Efesus 4 ayat ke-16. Pertanyaannya, karunia Roh Kudus itu berupa apa saja? Mari kita akan melihat sesuai firman Tuhan. Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, menyembuhkan, mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Nah, Tuhan memberikan karunia Roh Kudus kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya melalui karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kita dapat melayani Dia sesuai dengan karunia Roh Kudus itu sendiri. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus melayani Tuhan? Ada banyak alasan. Yang pertama, kita diciptakan oleh Tuhan untuk melayani Dia. Melayani itu berarti dapat berdoa, memuji, menyembah Dia. Melayani juga dapat berarti kita melayani sesama yang mempunyai kebutuhan terhadap sesuatu. Yang kedua alasannya, diselamatkan untuk melayani. Kita diselamatkan bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tetapi juga untuk melayani sesama. Dengan cara apa kita melayani sesama? Adalah dengan cara memberitakan kabar baik, menyaksikan perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Tapi alasan yang ketiga, kita dipanggil untuk melayani. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan Yesus yang memilih kita dan menjadikan kita supaya kita berbuah dan buahnya itu tetap. Itu sebabnya kita dipanggil bukan untuk diam, tetapi untuk melayani Dia. Alasan yang keempat, kita diberi karunia yang berbeda-beda untuk melayani. Percuma Tuhan memberikan karunia Roh Kudus di dalam diri kita kalau kita tidak pergunakan untuk melayani. Alasan yang kelima, kita diperlengkapi untuk melayani. Dan alasan yang keenam, kita bertumbuh di dalam kasih karena melayani. Dan alasan yang ketujuh, kita bertanggung jawab kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Di mana kita dapat melayani Tuhan dan pekerjaannya? Kita dapat melayani Tuhan di dalam gereja lokal di mana kita tertanam. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara mempunyai gereja lokal. Nah, pertama kali kita melayani di gereja lokal. Sebagai apa? Tergantung karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah percayakan kepada Bapak Ibu sekalian. Di
Di dalam pelayanan di gereja lokal ada bermacam-macam. Contohnya yang termasuk kategorial, ada pelayanan anak, pelayanan GC, pelayanan pemuda, pelayanan dewasa muda, pelayanan wanita, pelayanan usia emas atau orang-orang tua. Kemudian ada pelayanan doa, ada juga pelayanan musik, ada pelayanan menyambut tamu yang disebut dengan usher dan kolektor. Bahkan banyak pelayanan-pelayanan yang lain di dalam gereja lokal. Kita harus membantu daripada Bapak rohani kita untuk melayani sesama yang Tuhan percayakan dalam gereja lokal kita. Tapi yang berikutnya, di mana kita melayani? Adalah kita melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Siapa jiwa-jiwa yang terhilang? Di mana mereka berada? Adalah jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Di mana mereka berada? Bisa dalam keluarga kita, keluarga inti, keluarga besar, bisa tetangga kita, bisa kerabat kita, bisa masyarakat di sekeliling kita. Disitulah kita itu melayani. Apa yang kita berikan di dalam melayani? Kita dapat memberikan materi dan non-materi. Kasih harus ditindaklanjuti dalam bentuk tindakan nyata. Misalnya, orang berkebutuhan makanan, minuman, pakaian, mungkin uang. Kita dapat melayani Tuhan juga dengan waktu kita, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Mari kita melihat kebaikan Tuhan. Apa yang ada di dalam diri kita bukan milik kita. Suatu saat Tuhan dapat ambil, termasuk juga nyawa kita. Itu sebabnya, selama kita ada kesempatan, mari kita pergunakan untuk melayani Dia. Apa yang kita berikan lagi dalam melayani adalah dengan memberitakan kabar baik atau Injil. Mengapa mesti Injil? Karena Alkitab mencatat, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Artinya semua orang harus mendengar Injil. Apa yang kita berikan lagi dalam melayani? Kita dapat berdoa untuk kesembuhan, pemulihan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang dapat kita lakukan dan berikan di dalam melayani. Yang penting, kita harus paham, kita harus sadar, kita itu dipilih, dipanggil, ditentukan oleh Tuhan untuk melayani Dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pakai kami untuk melayani Engkau secara maksimal. Dan libatkan kami ya Tuhan di dalam tuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir di akhir zaman ini. Kami mohon urapan Tuhan turun atas kami. Kuasa-Mu nyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.